Halo guys, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu bahan dengan judul panas induksi. Dengan anggota kelompok yang pertama Muhammad Yahya Ayashi, yang kedua Iksan Nur Fadila, yang ketiga Restu Febriani, dan yang terakhir Rohan Septi Salmanda. Pendahuluan. Definisi. Panas induksi adalah proses pembangkitan panas dalam benda menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh aliran arus listrik bolak-balik. Dengan menghasilkan arus induksi di dalam benda yang menyebabkan pemanasan akibat efek Joule. Prinsip dasar. Menghasilkan panas dalam benda dengan menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh aliran arus listrik bolak-balik, yang kemudian menginduksi arus listrik berlawanan di dalam benda untuk menghasilkan panas akibat efek Joule. Selanjutnya, aplikasi panas induksi dalam berbagai industri. Industri manufaktur, industri otomotif, industri elektronik, industri pengecoran, industri makanan, industri pengeboran minyak dan gas, industri pengepakan plastik. Prinsip kerja panas induksi. Hukum induksi elektromagnetik. Hukum induksi elektromagnetik adalah prinsip dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan antara perubahan medan magnet dengan induksi arus listrik. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday dan dinyatakan dalam dua bentuk yang saling terkait, yaitu hukum Faraday tentang induksi dan hukum Lenz. Arus bolak-balik atau AC sebagai sumber daya. Arus bolak-balik AC adalah arus listrik di mana arah aliran arus secara periodik berubah antara dua arah yang berlawanan. AC digunakan sebagai sumber daya utama dalam sistem kelistrikan rumah tangga dan sistem kelistrikan umum. Keuntungan utama AC termasuk kemampuan transmisi yang efisien melalui jaringan distribusi dan kemampuan untuk diubah menjadi arus searah menggunakan perangkat elektronik. Transformator induksi sebagai komponen utama dalam sistem panas induksi. Transformator induksi adalah komponen utama dalam sistem panas induksi. Transformator ini digunakan untuk mentransfer energi listrik dari sumber daya ke objek yang akan dipanaskan. Dengan prinsip induksi elektromagnetik, transformator menghasilkan medan magnet yang menginduksi arus listrik di kumparan sekunder, yang menyebabkan pemanasan objek yang diinginkan. Peran medan magnetik dalam menghasilkan panas. Medan magnetik berperan dalam menghasilkan panas melalui efek Joule dalam benda konduktif. Medan magnetik yang berosilasi menginduksi arus listrik berlawanan di dalam benda, yang kemudian menghasilkan panas karena perlawanan dalam benda. Hukum ini menjelaskan arah arus induksi yang dihasilkan akibat perubahan fluks medan magnet. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan selalu menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan perubahan medan magnet asal yang menyebabkannya. Dengan kata lain, arus induksi akan bekerja melawan perubahan medan magnet yang menghasilkannya. Komponen utama dalam sistem panas induksi. Generator daya atau inverter. Generator daya atau inverter adalah perangkat elektronik yang mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Ini adalah komponen penting dalam sistem kelistrikan yang memungkinkan penggunaan listrik AC dari sumber daya DC seperti baterai atau panel surya. Induktor atau koil induksi. Induktor atau koil induksi adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik. Mereka bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan menyimpan energi saat arus melalui koil.
Induktor memiliki banyak aplikasi dalam elektronika dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyaringan sirkuit, pengaturan arus, dan perubahan tegangan. Bahan kerja yang akan dipanaskan. Bahan kerja yang akan dipanaskan merujuk pada bahan atau objek yang akan mengalami pemanasan dalam aplikasi panas induksi. Bahan kerja ini dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan industri yang terlibat. Keuntungan, yang pertama, efisiensi tinggi, transfer energi yang efisien ke bahan kerja. Yang kedua, kontrol suhu yang presisi, kemampuan untuk mengontrol suhu secara akurat. Yang ketiga, pemanasan cepat, panas induksi dapat mencapai suhu operasi dalam waktu singkat. Yang keempat, tanpa kontak fisik, tidak ada kontaminasi dari bahan kerja dan koil. Aplikasi dalam industri. Yang pertama, pengerasan permukaan logam. Yang kedua, pemanasan untuk pengelasan. Yang ketiga, pemanasan dalam proses induksi kaca. Keempat, pengolahan termal dalam industri elektronik. Kelima, aplikasi dalam produksi makanan dan minuman. Keamanan dan lingkungan. Yang pertama, sistem otomatisasi dan perlindungan keamanan. Yang kedua, manajemen suhu untuk mencegah overheating. Yang ketiga, dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan metode pemanasan konvensional. Yang terakhir adalah studi kasus. 1. Proses pemanasan induksi dalam pembuatan komponen mobil. Pada industri otomotif, panas induksi digunakan dalam berbagai tahap pembuatan komponen mobil untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisiensi tinggi. Berikut ini adalah contoh studi kasus proses pemanasan induksi dalam pembuatan komponen mobil. Pemanasan induksi pada pembentukan dan penggabungan komponen logam, pengerasan baja pada poros dan gigi. Pemanasan induksi pada proses pengelasan, pemanasan induksi pada perlakuan panas logam melalui pemanasan induksi yang terkendali, pembuatan komponen mobil dapat mencapai tingkat presisi dan kualitas yang tinggi. Proses ini memungkinkan efisiensi produksi yang lebih baik, pengurangan waktu siklus, dan konsistensi dalam pembuatan komponen otomotif yang kritis untuk performa dan keamanan kendaraan. 2. Penerapan panas induksi dalam industri manufaktur. Salah satu contoh studi kasus penerapan panas induksi dalam industri manufaktur adalah penggunaan panas induksi dalam proses penggulungan logam. Dalam industri manufaktur, penggulungan logam digunakan untuk membentuk berbagai produk seperti pipa, tabung, dan komponen lainnya. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana panas induksi dapat diterapkan dalam industri manufaktur untuk meningkatkan proses produksi dengan memanfaatkan pemanasan yang efisien, kontrol suhu yang tepat, dan pengurangan kerusakan pada bahan kerja. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan semoga bermanfaat bagi kita semua.